Pokoknya intinya saya cuma mau bilang dia yang sendiri yang minta-minta, pelapor sendiri yang minta-minta untuk barangnya tidak di review, tapi dia sendiri yang bilang diperes. Bahkan dia jual skincare berbahaya dibaluti dengan gelar dokternya Merdeka. Setiap ada apa-apa yang terjadi, pasti geng sawah ular ini tahu duluan. Apakah oknum aparatur negara alias kepolisian Indonesia ini bekerja sama untuk menakut-nakuti rakyatnya? Hah? Ini diduga ya, ini ada oknum. Kan tidak boleh. Permasalahannya Mail juga, tidak ada pemanggilan, tiba-tiba didatengin 9 polisi, tiba-tiba geng mereka tahu. Berarti ada apa ini di Polda Cyber? Ini aja sudah ada satu keanehan ya. Pasti geng mereka tahu. Yang pertama kali tahu pasti Waria Isa Zega. Tuh, tahu dari mana? Berarti kan mereka sudah merencanakan hal-hal yang jelek. Karena mereka mau cari celah untuk gituin gue dan besti-besti gue nggak ada. Jadi mereka kerjasama sama oknum Polda Cyber nih. Ya, jangan lu pikir mulut ini nggak bisa bicara. Mulut ini belum gagu, belum bisu. Ya, masih bisa bicara ini. Ya ini paham betul skincare. Ya karena saya dokter, saya tahu betul itu kulit-kulit muka orang Indonesia. Gitu kan, bener nggak? Hah? Percaya kan kalian sama Reza Gladys? Padahal yang dia jual skincare-nya jelong. Pembahasan nggak ada yang meras. Jadi sebenarnya gimana tuh? Nggak tahu, pokoknya. Tapi katanya udah jadi TSK benar, Mail? Apa? Udah jadi TSK belum sih? Statusnya gimana? Statusnya? Nggak ada TSK-TSK-an, aku baru dipanggil doang. Ya Allah, pada akhirnya ya orang jahat yang akan tenggelam. Pada akhirnya Lulu nanti akan mendapat giliran. Tunggu aja tanggal mainnya ya. Saya sedang mengumpulkan para korban akibat penipuan yang saudara lakukan ya. Pada akhirnya lo akan mendapat giliran. Tunggu tanggal mainnya. Karena pemalsuan produk tidak dibenarkan ya, kita sekarang sedang mengumpulkan seluruh korban dan melaporkan ke Polda Metro Jaya. Kasus suap yang menjerat Nick Mir menjadi tersangka menuai kontroversi dari netizen. Lawan Nikita diduga sedang melakukan persekongkolan antara SS dan Dr. Reza Gladys. Strategi itu dibaca oleh Nikita Mirzani yang merasa ada yang aneh dalam penetapan dirinya menjadi tersangka. Nick Mir juga kebingungan kenapa setiap ada informasi terbaru dari pihak kepolisian atas laporannya, komplotan dari Dr. Reza Gladys pasti selalu mengetahui lebih awal perkembangan proses penyidikan Nick Mir. Nikita Mirzani menduga pihak Reza Gladys dan komplotannya rupanya ada main dengan pihak Polda Metro Jaya dan diduga ada kong kali kong antara Reza Gladys dan oknum Polda Metro Jaya. Itu disampaikan belak-belakan oleh Nikita Mirzani di media sosial. Namun di balik permainan ini semua, Nikita Mirzani menanggapi dengan santai karena Nick Mir masih punya waktu untuk membantah pada sidang pra-peradilan nanti. Dan sudah menyiapkan bukti-bukti baru bahwa yang dituduhkan itu adalah bohong atau tidak benar. Sekarang gue mau beralih ke Uya Kuya. Uya Kuya, lu tahu apa tentang skincare? Lu jangan kucuk-kucuk masuk di akhir. Ini udah mau akhir, lu jangan sok tahu. Lu kalau mau ngomong, setidaknya lu cari tahu dulu. Ini permasalahan skincare kenapa bisa kayak begini. Lu cari dari A sampai Z. Jangan kucuk-kucuk lu nimbrung, tapi lu langsung kayak orang sok tahu. Penetapan tersangka ini ya dalam kasus di sini ada pengancaman dan ada dugaan pengancaman dan pemerasan. Dan penetapan tersangka udah pasti polisi sudah memiliki 2 alat bukti yang cukup kuat dari random, cerita, gelar perkara dan lain sebagainya. Tapi ini kita masih punya upaya hukum untuk lolos dari perkara ini. Yang pertama, lakukanlah restorasi justice supaya persoalan bisa didamaikan, dicabut perkara dan selesai. Yang kedua, ada upaya hukum yang bisa
membebaskan Nikita Mirzani adalah lewat pra peradilan untuk menguji bahwa apakah status tersangka disandangkan kepada Nikita itu sudah sah, sudah memenuhi prosedural atau tidak secara administratif hukum. Karena apapun dari lidik, sidik sampai di penetapan tersangka, udah pasti prosesnya akan berjalan. Tetapi apapun itu, MK memberikan ruang kepada tersangka untuk melakukan yang namanya upaya pra peradilan. Dan itu sering kami lakukan. Toh kalau upaya peradilan ternyata ada putusan bahwa penetapan tersangka tidak sah, Nikita dengan sendirinya bisa bebas dari status tersangkanya. Silasokyo ular. Kenapa lo taking Bapak Prabowo, Bapak Sigit, Partai Gerindra? Yang melakukan kejahatan lu. Kenapa nggak lu tag tuh kebun binatang Bogor, kebun binatang Safari, Dishub, Satpol PP, kebun binatang Puncak, pasukan Oren. Sekalian lu tagin. Kebun binatang tuh yang cocok untuk keluarga. Makanya kalau nggak punya uang, bilang aja. Nggak usah bilang orang meres, bilang lu nggak punya uang. Udah gitu. Bener nggak deh ya? Iya, bener. Ngaku aja kan? Iya, ngaku aja. Udah, gue nggak punya uang. Punya uang, aku bilang, terus minta. Jangan bilang meres. Apa yang bisa diperes dari diri lu? Badan lu yang gembrot. Coba bayangin kalau sindikat ini merajalela, yang sindikat lu. Kenapa Tuhan nggak cabut aja nyawa lu? Pakai pura-pura sekaratul maut, dicekek sama laki lu. Lagi BDSM lo. Gue juga bisa foto berbaring di rumah sakit. Emang lo aja. Tapi kalau gue acting itu dibayar, nggak mau gue gratis. Pasti marah-marah lagi abis ini. Suka banget aku. Silasokyo ular. Nyawaku di ujung tanduk. Posting foto itu di ruang rumah sakit biasa ya. Kalau nyawa di ujung tanduk tuh ICU, IGD, UGD itu penanganan biasa. Lu cuma bengek. Bagus, kenapa nggak sekalian malaikat penjabut nyawa ambil nyawa lu itu yang nggak berharga itu. Apa nih rumah sakit, apa penanganan orang lagi di ujung tanduk nyawanya begini. Lu yang sindikat, lu yang penjahat, lu yang nipu customer banyak, tapi lu juga yang sakit. Harusnya gue yang tergeletak sakit. Gimana sih dia bantuin nggak? Lu bantuin gue nggak ya? Kan lu dibilang babu nih S1. Babu ya, gue berpendidikan. Kan gue speechless nih. Ini emang setipe nih. Setipe sama kawan-kawannya. Udah gue gak ngerti lagi. Udah lu sekarang mau cepetan. Lu ambil nyawanya Tuhan. Nikmir juga terlihat tak gentar dengan tekanan-tekanan yang melanda dirinya. Nikita Mirzani juga dengan santai menanggapi serangan-serangan dari lawannya dan malah menantang balik berdebat di muka sidang nanti. Bahkan Nikita Mirzani sudah menyiapkan strategi dan akan membalikkan keadaan bahwa sebenarnya yang akan mengenakan baju orange nantinya adalah mereka-mereka mafia skincare. Tapi kalau memang status tersangka disangkakan itu sah secara hukum, berarti harus masuk ke yang namanya proses peradilan. Artinya materi pokoknya harus dijalankan melalui proses, dan pasti saya yakin ini kita sudah punya, harus siapa saksi-saksi yang menguntungkan dia dan alat bukti yang lain. Karena begini loh, ketika orang memberikan uang, ini kan sama aja ya, pemerasan. Kalau bicara pemerasan kan ini ada dua pihak itu, yang memberi dan yang menerima. Pasti ada komunikasi, ya. Dan kejahatan bukan berarti dilakukan oleh satu orang. Itu bisa dilakukan pemberi uang tersebut. Jadi saya juga minta supaya pihak pemberi uang tersebut yang diduga adalah korban pemerasan tersebut untuk juga dilaporkan atau diperiksa. Karena bagaimanapun kedua belah pihak punya niat jahat yang sama, sehingga muncullah kasus kriminal atau pidana tersebut.